Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas digital forensik, yaitu image forensik. Untuk pertanyaan pertama, yaitu what is the MD5 value of the suspect is? Jadi kita bisa lihat dari FTK Imager dengan cara di add evidence item, kemudian ke image file. Kemudian ini kita arahkan ke file AD1, kemudian finish. Nah, di bagian sini itu kita verify drive or image. Nah, di sini kita dapat hash MD5-nya yang ini. Kemudian untuk soal kedua itu what parts did the suspect search for on 2021-04-29 pada jam 18.17 UTC. Ini bisa kita lihat di autopsi di bagian web search. Nah, di sini kita tinggal by date access, kita filter, kemudian dicari berdasarkan yang ditanya. 18.17 tanggal 29. Nah, di Google Chrome dia mencari password cracking list. Sini, di terms-nya. Password cracking list. Kemudian untuk yang ketiga, what is the IPv4 address of the FTP server suspect connect? Di sini itu bisa dicari dari FTP-nya. FTP di sini bisa kita lihat di autopsi di bagian uh, dana program. Dana program kita lihat FTP yang digunakan. Umumnya FTP itu adalah FileZilla atau beberapa yang lain seperti yang digunakan untuk remote Linux. Nah, di sini ketemu ada maran FileZilla. Jadi kita bisa cari dari folder. Folder itu ada di data source. Kemudian di root. Kemudian di users. John Doe. App data. Roaming. Di sini ada FileZilla. Di sini ada recent server. Kita bisa lihat IP yang digunakan 192.168.120. Yang ini sebagai hostnya, kemudian portnya 21. Kemudian what date and time was a password list delete in UTC? Karena kata kuncinya adalah delete, jadi bisa dilihat di autopsi di bagian recycle bin. Jadi pertanyaannya waktu yang ditanya berdasarkan UTC, yaitu ini 2021 bulan 4 tanggal 29 18.22 17 UTC di time deleted yang ini. Kemudian how many times was Tor browser run on the suspect computer? Untuk yang ini itu bisa dilihat di bagian autopsi di run program. Kemudian dicari berdasarkan nama softwarenya. Tadi nama softwarenya itu Tor browser. Dicari dari T. S.
Atau browser dia hanya menjalankan install, berarti di sini dia tidak menjalankan softwarenya, dia hanya menginstal. Berarti di sini itu 0. Kemudian selanjutnya itu what is the suspect email address. Di sini bisa lihat di otopsi di bagian web account. Di login data di sini kita bisa lihat dia pernah akses domain protonmail.com. Berarti kita bisa cari di web history, kemudian di filter berdasarkan domain. Kita cari domain protonmail. Nah, ini bisa dilihat inbox-nya dia mengakses dari email dreammaker82@protonmail.com. Jadi kita sudah dapat emailnya. Kemudian yang selanjutnya itu what is the FQDN did suspect port scan. Jadi port FQDN ini adalah mencari data domain seperti subdomain dan portnya. Untuk ini itu kita bisa cari lagi di autopsi, kemudian di bagian users, kemudian di roaming, kita cari di Microsoft, Windows, kemudian kita cari di PowerShell, PS Readline. Nah, di sini ada console history. Kita bisa cari history komandan dia. Nah, di sini dia pernah melakukan nmap terhadap beberapa IP, kemudian ping. Kemudian di bawah ini kita bisa lihat nih, dia melakukan ping terhadap dfir.science, kemudian dia melakukan nmap untuk mapping port yang tersedia dari domain dfir.science. Jadi kita bisa dapat suspek port scan-nya itu dia terhadap domain ini. Kemudian selanjutnya what the country was picture dari kode 15243 JPG. Ini kita bisa lihat di autopsi lagi di bagian pictures contact, kemudian disamakan dengan nama file yang diberikan 2021 429 15 20 43. Nah, di sini kita sudah melihat gambarnya, kemudian bisa diekspor. Karena untuk dilakukan analisis di pihak ketiga, diekstrak filenya. Nah, di sini saya sudah ekspor filenya, kemudian bisa kita upload di website Archive file. Di choose, kemudian upload image-nya. Di sini dia akan uploading dan kita akan mendapatkan metadata dari foto tersebut. Nah, untuk mencari lokasinya, show location on map. Dan tampilkan alamat. Nah, kita bisa lihat negaranya adalah Zambia. Sesuai dengan pertanyaannya, maka negaranya adalah Zambia. Kemudian, what is the parent folder name 15.15.35 before the suspect copy itu content folder on his desktop. Kita bisa upload lagi filenya. Yang kedua, di sini saya sudah ekstrak juga 15.15.35. Dia akan uploading. Nah, kita bisa lihat di sini sebelumnya foto ini itu diambil menggunakan kamera LM-Q725K. Jadi kita bisa definisikan nama folder sebelumnya adalah kamera sebagai default folder dari kamera. Kemudian yang selanjutnya adalah a Windows password hashes for account below. What is the user password? Kita bisa copy dan masukkan ke hashes, kita decrypt.
Kita bisa lihat bahwa passwordnya yang sudah di-decrypt adalah AFR1CA tanda seru atau Afrika. Kemudian yang terakhir, what is the user's John Doe Windows login password? Nah, untuk yang ini itu kita perlu ke autopsi kembali. Di autopsi kita ke root Windows System 32 config. Kita klik di sini, kemudian kita cari file SAM dan sistem. Di sini saya sudah mengcopy keduanya. Jadi selanjutnya kita bisa masukkan komen ke tool untuk membaca datanya, yaitu Mimikatz Master. Setelah terbuka, kita bisa paste komennya, di mana komennya ada ls dump. Kemudian SAM kita arahkan ke file system dan ke file SAM. Di sini kita akan mendapatkan hash dari user yang John Doe, di mana hash NTLM-nya ini adalah ini. Bisa kita copy kembali. Kemudian kita search kembali di hashes. Kita bisa mendapatkan decrypt dari enkripsinya, itu adalah CTF 2021. Nah, di sini sebuah pertanyaan dari soal yang diberikan sudah terjawab. Sekian dari saya, terima kasih.